Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Damian Yanuarius Aukilomi. Saya sering disapa atau sering dipanggil Yan. Nama orang tua saya, ayah bernama Isidorus Anselmus Haukilom dan ibu Rosa Delima Yohana Muli. Saya anak ketiga dari 7 bersaudara. Saya berasal dari paroki Santo Yohanes Pemandi Burain, Keuskupan Agung Kupang. Untuk saat ini saya menjalani panggilan sebagai seorang calon imam untuk Keuskupan Agung Palembang. Saudara-saudari yang terkasih, dalam menjalani panggilan sebagai seorang calon imam, tentunya saya mempunyai moto panggilan, yaitu berkaitan dengan Fiat Maria dari Injil Lukas bab 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Belajar dari Maria untuk memberi diri secara total, secara utuh ketika menjawab panggilan Tuhan. Untuk itu, bagi saudara-saudari, marilah dan bergabunglah bersama kami sebagai calon imam dan imam untuk Keuskupan Agung Palembang. Akhir kata saya mohon doa dan dukungannya untuk kami semua. Semoga kami semua bisa setia, taat, dan totalitas dalam menjawab panggilan Tuhan. Semoga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sekian dan terima kasih. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Frater Marcelesius Karni, biasa dipanggil Marcel. Saya berasal dari Paroki Santo Matias Rasul Tova, Keuskupan Agung Kupang. Saya adalah calon imam diosesan untuk Keuskupan Agung Palembang. Dan saat ini saya sedang menjalani masa persiapan pastoral di pos pelayanan Santa Maria Prabumuli. Saya adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Ayah saya bernama Canisius Karni dan ibu saya bernama Agnes Sumur. Dalam menjalani panggilan saya untuk menjadi seorang imam, saya mengambil moto panggilan dari Injil Lukas bab 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu itu. Dalam moto ini, saya menyadari bahwa untuk menjadi seorang imam, saya harus mampu memasrahkan diri saya sepenuhnya kepada kehendak Allah. Untuk kita semua, marilah bergabung bersama kami untuk menjadi calon imam dan imam diosesan di Keuskupan Agung Palembang. Akhir kata, saya mohon doa dan dukungan untuk kami supaya kami tetap setia dalam menjalani panggilan untuk menjadi seorang imam. Tuhan memberkati kita semua. Vivat Cor Jesu, per cor Maria. Hiduplah hati Yesus melalui hati Maria. Saudara-saudari yang terkasih, perkenalkan, saya Frater Franciscus Edi Setiawan SCY. Saya adalah calon diakon dari Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus atau SCY. Saya berasal dari Kuasi Paroki Santo Yohanes Paulus II, Minangkasa. Saya lahir dari pasangan Bapak Simon Tuladi dan Ibu Susana Marsuti. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adik saya Yusuf Adi Anggoro dan yang terakhir Maria Bekti Nugraheni. Untuk saat ini saya bertugas di SMA Antonius Jakarta.
Dalam panggilan ini, saya memiliki moto Deus Ades et Vocati, yang artinya Tuhan ada di sini dan memanggilmu. Itulah yang hendak saya hidupi dalam perjalanan panggilan saya. Bagaimana Tuhan akan selalu ada dalam hidup saya dan selalu memanggil saya untuk terlibat dalam karya pelayanan cinta kasih-Nya. Dalam tabisan diakon ini, kami memiliki moto, ke dalam tangan kuserahkan hidupku. Sebagaimana Yesus yang dipersembahkan di bait Allah, yang kemudian diberkati, bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Demikian pula melalui rahmat tabisan diakon yang akan kami terima, kami akan semakin diberkati, kemudian kami juga semakin besar dalam tugas pelayanan dan juga bertambah hikmatnya, sehingga dalam segala hal kami dapat mempersembahkan diri bagi Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, terutama bagi rekan-rekan muda yang ingin mempersembahkan diri bagi Tuhan dan sesama, mari bergabung bersama kami di kongregasi SCY. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati Yesus melalui hati Maria. Saudara-saudari yang terkasih, salam kenal. Saya Frater Paulus Yosef Pratama SCY. Saya calon diakon dari kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus. Saya juga berasal dari paroki Hati Kudus Yesus Metro. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Bapak bernama Yosef Toto Susilo Sabto dan Ibu Marta Eka Hendrawati. Mereka berdua sudah berpulang ke rumah Bapak. Adik-adik saya yang laki-laki bernama Vincentius Dian Dwi Prasetyo dan yang perempuan bernama Maria Vania Febrianti. Saya bersyukur bisa bertumbuh dan berkembang di dalam keluarga yang sederhana ini. Dalam menjalani hidup panggilan, saya merasa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, kendati pun ada berbagai macam tantangan dan pergulatan di dalam hidup panggilan ini. Tentu saja ada ayat yang saya pegang sebagai penguat hidup saya. Sejak saya seminaris, saya selalu memakai ayat ini untuk meyakinkan diri saya bahwa Tuhan menyertai saya. Yakni dari Mazmur 23 ayat 4. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Mengapa ayat ini menguatkan saya? Karena memang Tuhan jauh lebih bisa berbuat daripada apa yang bisa saya lakukan untuk hidup saya. Dia seperti seorang gembala yang menggiring saya, dombanya, untuk aman, untuk terlindungi, dan untuk mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar yang saya alami di dalam panggilan ini dan juga di dalam kehidupan saya, tentu saja saya semakin diyakinkan untuk mempersembahkan diri. Bagi saya hidup panggilan itu seperti seorang pedagang yang menemukan mutiara, lalu menjual segala miliknya dan membeli mutiara itu. Itulah berharganya hidup panggilan untuk saya. Dan saya mengajak saudara-saudari, orang-orang muda yang juga mempunyai panggilan untuk hidup bakti, untuk menjadi imam. Mari bergabung bersama kami semua dan menjalani hidup panggilan ini, dan yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Terima kasih untuk doa dan dukungannya. Sahabat-sahabatku yang dicintai Tuhan, saya Frater Yohanes Ferry Arianto, SCY. Saya berasal dari unit pastoral Santo Paulus Jati Baru, Kusupan, Tanjung Karang. Saya adalah anak kedua dari 4 bersaudara, dari pasangan suami istri Justinus Wandono dan Ana Yunani.
Kakak saya yang pertama bernama Alexander David Buntoro yang pada tahun 2019 lalu ditabiskan sebagai imam dalam kongregasi imam-imam Hati Kudus Yesus SIY. Adik saya bernama Veronica Cindy Deviana Putri dan Valentinus Randy Winarko Setiawan. Yesus pernah berpesan kepada para muridnya bahwa setiap orang yang diberikan Bapa kepadanya, yang datang kepada Yesus, tidak akan pernah dibuang. Dan kata-kata Yesus ini seringkali dibacakan dalam setiap momen-momen kematian. Tapi saya rasakan bahwa ayat inilah juga yang meneguhkan saya dalam menapaki panggilan dan perutusan. Saya meyakini betul-betul bahwa Yesus tidak akan pernah membuang saya. Karena saya tahu paling tidak ada dua alasan. Yang pertama karena Bapa mengenal saya, dan yang kedua karena saya kenal Bapa. Dua alasan sederhana ini mungkin sangat bocai begitu ya, kekanak-kanakan. Tapi bukankah relasi anak dan Bapa itulah yang membuat relasi semuanya akan menjadi baik-baik saja, bukan? Dan inilah yang saya rasa juga menjadi kekuatan bagi saya untuk juga tidak takut menghadapi dan menjalani kehidupan, bahkan kematian. Ini juga yang menjadi peneguh bagi saya untuk terus menjalani hidup yang adalah anugerah ini, dan bagaimana menjalani untuk tetap setia setiap hari, semakin setia dalam menjalani hidup panggilan dan perutusan. Maka para sahabatku, terutama anak-anak muda, jangan pernah takut untuk ikut Tuhan ya. Jangan pernah takut walaupun engkau saat ini dianggap sebagai anak yang nakal dan berdosa. Jangan takut untuk ikut Tuhan, karena Dia tidak akan pernah meninggalkanmu, juga tidak akan pernah meninggalkanku. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Dia selalu bersama kita. Bahkan saya membayangkan ketika saya ada dalam situasi sulit, lemah, Dia tidak hanya berjalan bersama saya. Dia tidak hanya berjalan bersamamu, tapi Dia juga membopongmu, menggendong, supaya kita tetap merasa selalu di hati. Tuhan sayang pada kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan muda, adik-adik yang saya cintai di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Perkenalkan, nama saya Frater Juvens Christia Efrata SJJ, calon imam dari kongregasi imam-imam Hati Kudus Yesus. Saya lahir dan besar di sebuah paroki di Lampung, yaitu paroki Santo Pius X Kristing. Ayah saya bernama Lucy Sanyoto dan ibu saya bernama Modesta Susana. Saya memiliki satu adik bernama Pascalis Kevin Aditya. Sekarang ini saya hendak mempersiapkan diri untuk menjalani masa studi dan mempersiapkan hati untuk menerima tabisan suci. Saya menjalani panggilan sejak tahun 2014 dengan masuk seminari Santo Paulus Palembang. Dan kata-kata Yesus yang membuat saya terkesan ialah bahwa Ia menyebut hambanya, menyebut kita semua dengan kata sahabat. Kadang saya merasa tidak layak disebut sahabat karena kerapuhan dan kelemahan saya. Namun karena cinta Tuhan yang begitu besar kepada manusia, tampaknya Ia memanggil saya sahabat, memanggil Anda sekalian sahabat. Maka mari kita bersama-sama melanjutkan karya keselamatan yang sudah dan sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berpartisipasi dalam hidup panggilan ini sesuai dengan panggilan
kita masing-masing. Dan yang muda, ayo saya ajak untuk bergabung bersama kongregasi imam-imam hati kudus Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita semua.
akan menjadi diakon. Kami ingin memastikan bahwa mobile phones-nya dinonaktifkan atau mungkin mode silent begitu, supaya tidak mengganggu perayaan Ekaristi sore hari ini. Lalu kemudian untuk pengambilan gambar sudah dilakukan oleh petugas yang ditunjuk, maka nanti tidak perlu moto-moto dari gang dan sebagainya. Mungkin pada sesi foto sebelum makan malam itu nanti kita beri kesempatan seluas-luasnya. Demikian saja, mari kita siapkan hati dan budi kita. Kita akan menyambut prosesi imam, calon diakon dan para imam dan uskup. Demikian saja, mari kita berdiri, kita sambut perarakan dan prosesi dari depan gereja. Mari kita nyanyi dan menari, mari kita nyanyi dan menari,
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Bapak Uskup Agung Palembang Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Bapak Uskup Emeritus Monsinyur Aloysius Sudarso SY yang kami kasihi dan kami banggakan, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada perayaan Ekaristi Pesta Tahta Santo Petrus ini, dengan penuh syukur dan gembira kita mengantar para saudara kita untuk ditahbiskan menjadi diakon. Mereka sudah mempersiapkan di dalam retret yang dibimbing oleh Romo Haryanto untuk yang SCY dan juga Romo Gono untuk yang diosesan. Oleh karena itu dengan rendah hati kami mohon Bapak Uskup untuk mentahbiskan saudara-saudari kita ini menjadi diakon. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita ikuti perayaan tahbisan diakon ini dengan khidmat dan sungguh-sungguh. Marilah kita mempersiapkan diri agar kita pantas dan layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
excelsis Deo. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, di atas batu karang pengakuan iman Rasul Petrus, Engkau meneguhkan iman kami. Semoga di tengah goncangan badai kehidupan duniawi, Engkau senantiasa memelihara kami, sehingga kami bebas dari kuasa dosa dan maut. Engkau menghendaki karya pelayanan dan pewartaan Injil kepada umat-Mu dilanjutkan oleh orang-orang pilihan-Mu. Kami mohon curahkanlah roh kesalehan dan kekuatan kepada para hamba-Mu yang akan kami tabiskan menjadi diakon, agar mereka menjadi hamba-hamba-Mu dan pelayan altar-Mu yang pantas
dan pewarta yang setia serta murah hati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang tunggal, kini dan sepanjang masa. Amin. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, aku menasihati para penatua di antara kamu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi bagian bagi kawanan domba itu. Maka apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan. Aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan
sepanjang masa. Aku takkan berkekurangan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Siapa saja yang mengikuti aku mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Para frater yang akan ditahbiskan menjadi diakon dipersilahkan tampil ke depan. Frater Damian Januarius Haukilo Muni.
Frater Marcelisius Karni, Frater Franciscus Edi Setiawan SCY, Frater Juven Christia Efrata SCY, Frater Yose Pratama SCY, Frater Yohanes Ferry Arianto SCY, Bapak Uskup yang mulia, Bunda Gereja yang kudus memohon agar Bapak Uskup mentabiskan saudara-saudara kita ini ke dalam tugas pelayanan sebagai diakon. Apakah mereka layak ditabiskan? Kami telah bertanya kepada umat beriman dan orang-orang yang mengenal para calon yang dengan baik. Berdasarkan kesaksian dan pendapat mereka, kami menegaskan bahwa para calon ini layak ditabiskan menjadi diakon. Dengan bantuan Tuhan Allah dan penyelamat kita, Yesus Kristus, kami memilih saudara-saudara kita ini untuk ditabiskan menjadi diakon. Syukur kepada Allah. Saya sangat heran bahwa orang Jawa itu mempunyai kesamaan dengan orang Yunani. Padahal jaraknya begitu jauh. Bukan hanya soal klenik, cerita mitologis yang dipercaya oleh masyarakatnya, tetapi soal satu kata ini, diakon. Barangkali dalam bahasa Yunani diakon adalah nomina. Artinya pelayan. Kita kenal diakonia pelayanan. Dalam bahasa Jawa bukan nomina, tetapi barangkali verba. Verba passiva. Subjek, bukan subjek, personanya menjadi objek penderita. Diakon berarti disuruh karena dia pelayan, sama dengan bahasa Yunani tadi. Maka para diakon nanti betul harus menjadi pelayan. Pelayan itu kalau diakon rono ya rono, diakon rene ya rene. Tidak ada kata nantilah, besoklah, atau saya sedang ini dan sedang itu. Ketaatan para pelayan itu harus bulat. Sekali lagi, diakon rono yo rono, diakon rene yo rene. Tidak ada kata yang mengungkapkan alasan-alasan untuk menolak ketaatan itu. Mari kita belajar dari Santo Petrus yang kita peringati hari ini. Tahta Santo Petrus berarti pribadinya sendiri juga yang kita rayakan. Petrus adalah salah satu dari 12 murid. Sebagai rasul, ia dilengkapi dengan segala privilege, bisa mengusir roh-roh jahat dan banyak setan, menyembuhkan segala penyakit dan mengatasi kelemahan,
berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, punya kuasa memegang ular, dan kalau minum racun tak akan keracunan. Itu yang dikatakan dalam Injil Matius, Markus, maupun dalam Markus perikop yang lain. Murid-murid Yesus diberi kuasa seperti itu. Petrus salah satunya. Petrus mempunyai posisi yang istimewa di antara kelompok 12 itu. Ia termasuk yang pertama dipanggil Yesus. Rasul yang pertama mengaku Yesus sebagai Mesias, kita dengar dalam Injil hari ini. Ia bertindak sebagai juru bicara dan pemimpin para rasul, dan di atasnya Yesus akan mendirikan gerejanya. Kepadanya Yesus menyerahkan kunci kerajaan surga. Ia adalah salah satu dari ketiga murid terkasih yang boleh menyertai Yesus dalam aneka peristiwa penting. Penyembuhan Putri Yairus, melihat kemuliaan Yesus di atas gunung, diajak berdoa lebih dekat dengannya di Getsemani. Bahkan, ia termasuk murid yang pertama kali melihat bukti kebangkitan Yesus. Ia yang pertama masuk ke kubur kosong itu. Petrus adalah seorang rasul yang penuh semangat, sangat gampang bereaksi, cepat panas, emosional barangkali. Mulutnya lebih cepat terbuka, tangannya lebih cepat bergerak mendahului pertimbangan isi kepalanya. Melihat Yesus berjalan di atas air, ia spontan ingin seperti Tuhan. Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Saat mulai berjalan dan ditiup angin keras, barulah ia sadar bahwa hal itu di luar batas kemampuan manusia, dan ia gentar sehingga mulai tenggelam dan teriak-teriak, Tuhan, tolonglah aku. Melihat Yesus akan ditangkap, ia segera menghunus pedang dan memotong telinga kanan hamba Imam Agung. Tetapi segera sesudah itu, ia melarikan diri bersama dengan para murid yang lain. Dengan gagah ia bersumpah tidak akan menyangkal Yesus, bahkan bersedia mati dengan dia. Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Lukas 22. Ayat 23. Namun pada malam itu juga di depan rumah Imam Agung, ia tak berani mengakui Yesus, bahkan menyangkal mengenal Yesus. Bukan hanya sekali, sampai 3 kali sebelum manusia biasa. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, bisa jadi dia sedang berada dalam situasi yang kritis. Pewartaannya menyedot perhatian banyak orang, namun dia tahu Yerusalem tidak setuju. Salib sudah menghadang. Ada banyak sanjungan dan pujian menyertai dia. Namun di Yerusalem kebencian yang meluap-luap menunggu kematiannya. Pada situasi seperti ini dia tetap ingin sadar siapa dirinya. Dia berada di mana, untuk apa dia berada di situ, dan apa yang sedang dan harus dia lakukan. Dia ingin tetap sadar seperti ketika mengawali perutusannya di padang gurun, ketika ditawari kemudahan oleh setan. Waktu itu dia dengan keras menolak. Karena itu sekarang ketika kesadarannya akan dibelokkan oleh Petrus, ketika Yesus dilarang oleh Petrus untuk menempuh jalan salib dan harus menempuh jalannya Petrus, jalan kemudahan, dia menghardik Petrus dengan keras seperti menghardik setan di padang gurun. Enyahlah engkau iblis. Dia tidak lupa daratan,
oleh pujian sanjungan yang baru saja disampaikan oleh Petrus, Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kedua, dia sadar bahwa bahkan para muridnya yang paling dekat bukan orang kebanyakan, melainkan para rasul yang setiap hari mendapatkan pelajaran khusus, penjelasan khusus atas berbagai peristiwa yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan para rasul, sekali lagi, bukan manusia kebanyakan, belum menyadari siapa dia sesungguhnya. Petrus memang mengatakan engkau adalah Mesias. Namun pengertian Mesias yang dipikirkan oleh Petrus tidak sama dengan yang dipikirkan oleh Allah. Yesus sadar bahwa para muridnya belum mengerti bahwa sesungguhnya dia adalah Putra Allah. Kalau para muridnya hanya mengerti bahwa dia adalah Mesias dan belum mengerti melihat Allah di dalam diri Yesus, maka akan sia-sialah seluruh pengajaran dan seluruh pekerjaannya yang dijelaskan bahkan secara khusus oleh Yesus kepada mereka. Karena itu terang mereka untuk memberitahukan hal itu kepada seorang pun, agar pengertian mereka yang tidak lengkap tidak menyesatkan orang lain. Yesus sadar bahwa dia masih harus mengajar mereka secara khusus lagi, sehingga pengertian Mesias menurut yang dipikirkan Allah tertanam dalam hati mereka. Ketiga, dengan pertanyaan itu, Yesus ingin para muridnya juga hidup dengan penuh kesadaran setiap saat untuk menghidupi predikat kemuridan mereka, pengikut Yesus. Bahwa pengikut Yesus harus menghidupi spiritualitas Yesus. Itulah maksud Yesus ketika dia mengatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dia tahu salib ada di depan, namun dia tidak gentar. Dia ingin agar para muridnya seperti dirinya tidak mengenal takut, menghidupi iman dan kebenaran. Meskipun mungkin tidak disadari sepenuhnya oleh Petrus, jawaban Petrus kepada Yesus sungguh mengagumkan. Engkau adalah Mesias. Peristiwa ini terjadi di Kaisaria Filipi, bukan wilayah Herodes, melainkan wilayah Filipus. Kaisaria Filipi adalah kota kecil, namun menjadi pusat keagamaan dan kebudayaan kafir yang mengagumkan begitu banyak patung dewa-dewi disembah oleh berbagai bangsa yang hidup di situ. Klenik, hidup subur, seperti juga di Jawa. Kaisaria Filipi sekali lagi adalah kota kecil, namun menjadi pusat keagamaan dan kebudayaan dari berbagai bangsa dan agama. Sebelumnya kota ini pernah bernama Balinas karena pernah menjadi pusat peribadatan kepada Baal. Dari Balinas berganti nama menjadi Banias atau Panias karena gua besar di lereng gunung di kota itu diyakini sebagai tempat kelahiran dewa Pan, dewa alam Yunani. Oleh Filipus, di atas lereng gunung itu dibangun kuil putih terbuat dari marmer untuk memuja Kaisar
Justru di dalam lingkungan yang demikian, Petrus bahwa guru dari Nazaret, anak tukang kayu yang tak punya rumah, seorang yang suka mengembara, dan yang dalam perjalanannya sedang menuju salib, adalah Mesias, Anak Allah. Pantas Yesus memuji dia, itu bukan kata-katamu sendiri, melainkan Bapakku yang mewahyukan itu padamu. Dikelilingi oleh patung dan keyakinan akan dewa-dewi yang besar dan megah, dan dewa-dewi kecil yang dipuja oleh penguasa maupun yang hanya diimani segelintir rakyat, Petrus mengaku Yesus sebagai Anak Allah. Pernyataan iman yang mengagumkan, yang sekali lagi dipuji oleh Yesus sebagai yang dianugerahkan oleh Bapanya sendiri. Bagi Petrus, Yesus adalah segala-galanya, melebihi semua yang lain. Dia tidak tertarik sedikit pun pada dewa-dewi di sekitarnya. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi murid harus memanggul salib. Melalui kata-kata itu, Yesus memperlihatkan diri sebagai seorang yang jujur. Yesus tidak memanggil murid-muridnya dengan menyuap dan menawarkan jalan yang mudah. Tidak ada janji-janji palsu seperti dalam kampanye. Dia memberitahu muridnya bahwa jalannya adalah jalan salib. Dalam kebenaran, seorang murid Yesus harus siap dianggap sebagai penjahat dan mati tak terhormat. Pahlawan Italia Garibaldi ketika memimpin pasukan Italia mengatakan, "Saya menawarkan bukan upah, bukan tempat tinggal, bukan makanan. Saya menawarkan kelaparan, kehausan, barisan perang, pertempuran, dan kematian. Biarlah orang yang mencintai negerinya dengan hatinya dan bukan dengan bibirnya mengikuti aku." Dengan kejujuran demikian, Italia justru menang perang. Seorang murid Yesus yang sejati haruslah seperti Yesus sendiri, jujur, dan memberikan keteladanan dalam hidup. Setiap murid sejati harus berani menyangkal diri setiap saat. Setiap saat harus berani berkata tidak terhadap hal-hal yang mudah dan menyenangkan diri. Berkata tidak kepada semua tindakan mementingkan golongan. Berkata tidak kepada naluri dan hasrat terlarang yang mencemarkan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan. Berkata tidak pada korupsi dan kemalasan. Tapi dia harus tanpa ragu-ragu berkata ya pada suara dan perintah Kristus, seperti Yesus berkata ya dan tak pernah mundur dari melaksanakan kehendak Bapanya. Menjadi murid dengan menyangkal diri dan memanggul salib artinya bukan mementingkan harga diri, jabatan, atau kehormatan, bukan kalkulasi untung rugi mentalitas dagang, melainkan komit pada kebenaran. Kebanyakan dari kita dalam menghidupi kemuritan hanya mempunyai kesadaran yang parsial, yang sepotong-sepotong. Saat tertentu sadar sebagai seorang beriman, melakukan ibadah dengan khusyuk. Saat tertentu lesu, tak bersemangat. Saat lain, bahkan seperti kata pemazmur, hamil kelaliman, melahirkan dusta. Ketika kata dan perbuatan kita tidak mencerminkan predikat kita, itu berarti kita belum mengenakan Kristus dan belum menjadi anak-anak Allah. Allah lah yang harus menjadi segala-galanya
dalam diri kita. Di tengah berbagai tawaran yang menggoda, yang menggiurkan, baik yang besar maupun yang remeh kecil sehari-hari, mari kita dengan lantang seperti Petrus, konsisten, berpegang teguh akan panggilan yang kita jalani. Semakin banyak orang tidak jujur, kita harus semakin jujur. Semakin banyak orang melanggar aturan, kita harus semakin tertib. Semakin banyak orang hidupnya ngawur dan salah, kita harus semakin hidup benar dan setia. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudariku, saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kalian ditabiskan menjadi diakon, nyatakanlah terlebih dahulu di hadapan seluruh umat niat kalian untuk menerima tugas pelayanan ini. Maukah kalian ditabiskan diakon melalui penumpangan tangan saya sebagai tanda karunia Roh Kudus? Maukah kalian dengan rendah hati dan penuh cinta kasih melaksanakan tugas diakon sebagai pembantu uskup dan para imam dalam melayani umat Allah? Maukah kalian dengan hati tulus berpegang teguh pada iman para rasul seperti diajarkan kitab suci dan tradisi gereja dan mewartakannya melalui kata dan perbuatan? Maukah kalian sebagai tanda penyerahan hati kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, tetap setia menghayati hidup selibat demi kerajaan Allah dan pelayanan bagi sesama? Maukah kalian berdoa dengan tekun tetap menjaga kebiasaan hidup itu dan memperkembangkannya, terutama melaksanakan ibadah harian bersama bagi gereja dan bagi seluruh dunia? Maukah kalian menyelaraskan hidup dengan teladan Yesus Kristus yang tubuh dan darahnya diserahkan di atas altar? Frater Damian Januarius Haukilo Muni, apakah engkau berjanji untuk menghormati dan mentaati saya serta para pengganti saya? Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya baik di dalam dirimu berkenan menyelesaikannya pula. Frater Marcelisius Karni,
Apakah Anda berjanji untuk menghormati dan mentaati saya serta para pengganti saya? Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya baik ini di dalam dirimu berkenan menyelesaikannya pula. Frater Franciscus Edi Setiawan SY. Apakah Frater berjanji untuk menghormati dan mentaati pembesarmu dan saya sebagai uskup serta para pengganti kami? Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya baik ini dalam dirimu berkenan menyelesaikannya pula. Frater Juven Christia Efrataisye. Apakah Anda berjanji untuk menghormati dan mentaati pembesarmu dan saya sebagai uskup serta para pengganti kami? Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya baik ini dalam dirimu berkenan menyelesaikannya pula. Frater Yosef Pratama SY. Apakah Anda berjanji untuk menghormati dan mentaati pembesarmu dan saya sebagai uskup serta para pengganti kami? Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya baik ini dalam dirimu berkenan menyelesaikannya pula. Frater Yohanes Ferry Arianto SY. Apakah saudara berjanji untuk menghormati dan mentaati pembesarmu dan saya sebagai uskup serta para pengganti kami? Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya baik dalam dirimu berkenan menyelesaikannya pula. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, supaya Ia berkenan melimpahkan anugerah surgawi kepada para hamba-Nya yang telah dipilih untuk tugas pelayanan diakon. Marilah kita berlutut dan berdoa dengan pengantaraan Orang Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, para malaikat kudus Allah, Santo Yosef, Santo Yohanes Pembaptis, para bapa bangsa dan para nabi, Santo
Santo Petrus dan Paulus, Santo Yohanes dan Yakobus, Santo Andreas dan para rasul, Santa Maria Magdalena, Santo Markus dan Lukas, para murid Kristus, Santo Stefanus, Santo Ignatius dari Antioquia, Santo Laurentius, Santo Vincentius, Santa Perpetua dan Felicitas, Santa Agnes, para martir kudus, Santo Gregorius Agung, Santo Agustinus, para Bapa Gereja yang kudus, Santo Benediktus, Santo Fransiskus dan Dominikus, Santo Fransiskus Saverius, Santo Yohanes Maria Vianney, Santa Katarina dari Siena, Santa Teresia dari Avila, Santo Theodosius, Santo Juvens, Santo Damian, semua orang kudus Allah, Tuhan Maha Rahim, bebaskanlah umat-Mu dari segala kejahatan, bebaskanlah umat-Mu dari segala dosa, bebaskanlah umat-Mu dari kematian kekal, bebaskanlah umat-Mu karena penjelmaan-Mu, bebaskanlah umat-Mu karena wafat dan kebangkitan-Mu, bebaskanlah umat-Mu karena pencurahan Roh Kudus, bebaskanlah umat-Mu. Kami orang berdosa, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Engkau memerintah dan memelihara gereja-Mu yang kudus. Semoga Engkau menjaga Bapa suci
dan semua pencapat gerejawi dalam pengabdian yang suci. Dengarkanlah umat-Mu. Semoga Engkau memberkati mereka yang terpilih ini. Dengarkanlah umat-Mu. Semoga Engkau memberkati dan menguduskan mereka yang terpilih ini. Dengarkanlah umat-Mu. Semoga Engkau memberkati, menguduskan, dan menapiskan mereka yang terpilih ini. Dengarkanlah umat-Mu. Semoga Engkau memberikan damai dan persatuan kepada segala bangsa. Semoga Engkau menunjukkan belas kasih-Mu kepada orang yang menderita. Semoga Engkau memperkuat dan memelihara kami sendiri dalam pengabdian suci kepada-Mu. Semoga Engkau memberikan damai dan persatuan kepada segala bangsa. Semoga Engkau menunjukkan belas kasih-Mu kepada orang yang menderita. Semoga Engkau memperkuat dan memelihara kami sendiri dalam pengabdian suci kepada-Mu. Yesus Putra Allah yang hidup, Kristus dengarkanlah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Tuhan Allah, berkenanlah dengan murah hati mendengarkan permohonan kami. Bantulah agar para hamba-Mu ini dapat melaksanakan tugas-tugas suci. Kuduskanlah pula segenap akal budi kami dengan berkat-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bapak Uskup akan menumpangkan tangan ke atas saudara-saudara kita yang telah dipilih untuk ditabiskan menjadi diakon. Marilah kita mengikuti ritus ini dengan khidmat seraya berdoa bagi para calon terpilih yang dianugerahkan Allah kepada kita.
Allah yang Maha Kuasa, hadirlah di tengah-tengah kami dengan daya kuasa-Mu. Engkaulah sumber kemuliaan, Engkaulah yang memberikan jabatan dan tugas pelayanan. Engkau tetap abadi. Seluruh ciptaan Engkau perbaharui melalui Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Dialah sabda-Mu, dialah kekuatan dan kebijaksanaan-Mu. Segala sesuatu Engkau atur, Engkau siapkan, dan Engkau laksanakan sesuai dengan penyelenggaraanmu. Gerejamu sebagai tubuhnya Engkau tumbuhkan dan Engkau bangun menjadi kenisah yang baru. Engkau limpahi dengan rahmat dan Engkau sempurnakan dengan anggota yang beraneka untuk melayani seluruh tubuh dalam kesatuan yang mengagumkan. Engkau menetapkan tingkat-tingkat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Engkau memilih kaum Lewi untuk melaksanakan tugas pelayanan di Kenisah, dan Engkau limpahi mereka dengan rahmat-Mu sebagai warisan abadi. Di awal kehidupan gereja-Mu, dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, para rasul memilih 7 orang jujur untuk membantu dalam tugas pelayanan sehari-hari, agar para rasul dapat lebih memusatkan diri dalam doa dan pelayanan Injil. Sambil berdoa, para rasul menumpangkan tangan atas orang-orang terpilih itu dan menyerahkan tugas pelayanan meja kepada mereka. Kini kami berseru kepadamu, ya Allah, pandanglah para hamba-Mu ini yang dengan rendah hati kami serahkan untuk melaksanakan tugas diakon, melayani altar-Mu yang kudus. Utuslah Roh Kudus-Mu kepada para hamba-Mu ini, agar sanggup menunaikan tugas pelayanan itu dengan setia, karena dikuatkan oleh sabta karunia rahmat-Mu. Limpahkanlah kepada mereka kebajikan cinta kasih yang sejati, perhatian untuk orang yang sakit dan miskin, kewibawaan yang penuh kerendahan hati, kehidupan yang teratur, dan kesucian yang tak bercela. Semoga tingkah laku mereka memancarkan kemurahan hati-Mu, sehingga umat dengan rela hati meneladan contoh kesucian mereka. Semoga para hamba-Mu ini tetap kuat dan setia, sehingga dalam Kristus mereka dari hati nurani yang murni memberikan kesaksian bagi dunia. Semoga para hamba-Mu ini dapat meneladan Putra-Mu yang datang ke dunia ini, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, sehingga pantaslah mereka mengambil bagian dalam kekuasaan-Nya di surga. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Umat dipersilahkan duduk.
Saudaraku, terimalah Injil Kristus ini. Engkau adalah bentara sabdanya. Percayailah apa yang engkau baca, ajarkanlah apa yang engkau percayai, dan laksanakannya apa yang engkau ajarkan. Damai bagimu. Saudaraku, terimalah Injil Kristus ini. Engkau adalah bentara sabdanya. Percayailah apa yang engkau baca, ajarkanlah apa yang engkau percayai, dan laksanakanlah apa yang engkau ajarkan. Damai bagimu. Saudaraku, terimalah Injil Kristus ini. Engkau adalah bentara sabdanya. Percayailah apa yang engkau baca, ajarilah apa yang engkau percayai, dan laksanakanlah apa yang engkau ajarkan. Damai bagimu. Saudaraku, terimalah Injil Kristus ini. Engkau adalah bentara sabdanya. Percayalah apa yang engkau baca, ajarilah apa yang engkau percayai, dan laksanakanlah apa yang engkau ajarkan. Damai bagimu. Saudaraku, terimalah Injil Kristus ini. Engkau adalah bentara sabdanya. Percayailah apa yang engkau baca, ajarkanlah apa yang engkau percayai, dan laksanakanlah apa yang engkau ajarkan. Damai bagimu. Saudaraku, terimalah Injil Kristus ini. Engkau adalah bentara sabdanya. Percayailah apa yang engkau baca, ajarkanlah apa yang engkau percayai, dan laksanakanlah apa yang engkau ajarkan. Damai bagimu. Dan bersama Bapak Uskup.
Mari berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kudus, sudilah menerima doa dan persembahan gerejamu ini. Semoga berkat penggembalaan dan pengajaran Santo Petrus, kami diteguhkan dalam iman dan amal kasih dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau Gembala abadi, tidak meninggalkan kawananmu, tetapi menjaganya dengan perlindungan terus-menerus melalui para rasul yang bahagia, agar mereka yang kau tetapkan sebagai gembala mewakili putramu terus memimpin kawananmu itu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mata kemuliaan bagimu dengan tanti-hentinya bernyanyi. Dominus, Deus
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, lakukanlah kami wartakan hingga Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, bersama Santo Petrus dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu.
Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan kepadamu yang beralih dari dunia ini. Sudilah pula menerima dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan kepadamu. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, ketika Engkau menghapus setiap tetes air mata kami. Sebab dengan memandang Engkau Allah kami, sebagaimana Engkau ada, kami akan serupa dengan Dikau sepanjang masa dan memuji Engkau tiada henti. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan kehidupan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi putra-putri Allah di dalam Dikau Putra Tunggalnya. Karena itu Tuhan, kami berdoa kepadamu, janganlah lagi memperhitungkan dosa kami, tetapi teruslah perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Dan bersamamu. Damai Kristus. Victorious
Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah. Dialah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, berkat santapan tubuh dan darah Kristus, Engkau telah menguatkan kami pada pesta Santo Petrus Rasul. Kuatkanlah juga saudara-saudari kami, umat-Mu yang hadir di sini, dan terutama kuatkanlah para saudara kami yang baru saja menerima tabisan diakon. Semoga mereka dapat menjadi pelayan yang setia bagi gereja-Mu. Semoga perayaan penebusan ini mendatangkan bagi kami perdamaian dan kehidupan abadi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah yang tunggal, yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan sejenak mendengarkan dua hal. Yang pertama sambutan, dan yang kedua adalah pengumuman singkat. Yang pertama, sambutan akan disampaikan secara berurutan langsung. Itu pertama dari Wakil Diakon Tertabis, lalu kemudian yang kedua Pater Provinsial SCY, dan yang ketiga Bapak Uskup Keuskupan Agung Palembang. Dipersilahkan. Horas, Yau, Najwa-jwa, Sugeng Dalu. Selamat malam. Sekali lagi, selamat malam. Yang mulia Bapak Uskup Keuskupan Agung Palembang, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Yang mulia Bapak Uskup Emeritus Keuskupan Agung Palembang, Monsinyur Aloysius Sudarso. Yang terhormat Pater Provinsial Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus, Pater Andreas Suparman SCY. Yang terhormat Romo Ketua Unio Keuskupan Agung Palembang, Romo Domingus Koro. Yang kami hormati para Romo, Bruder, Suster, Frater, Bapak Ibu Saudara-saudari, tamu undangan. Yang kami banggakan para seminaris, dan yang kami cintai orang tua atau wali dari keenam diakon Tertabis. Pada kesempatan ini saya mewakili keenam diakon Tertabis ingin mengucapkan puji dan syukur atas kebaikan Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini. Kami mengucapkan limpah terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada Monsinyur Yohanes Harun Yuwono yang telah berkenan menabiskan kami berenam. Yang berikutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Monsinyur Aloysius Sudarso yang sudah berkenan hadir dalam acara tabisan ini. Sekedar informasi untuk kita, saya dan Frater Diakon Marcel adalah calon imam untuk Keuskupan Agung Palembang, dan kami berdua bisa menjadi calon imam untuk Keuskupan Agung Palembang atas berkat Monsinyur Aloysius Sudarso. Mari kita beri tepuk tangan untuk Monsinyur Aloysius Sudarso. Tepuk tangan ini tidak mengurangi rasa jujur saya kepada Monsinyur Aloysius Sudarso. Monsinyur, pada awalnya kami tertarik dengan tawaran-tawaran itu. Kedua, yang pasti bahwa kami merasa terjebak dengan pertanyaan Monsinyur. Pada akhirnya kami memilih Keuskupan Agung Palembang. Tetapi yang ketiga, yang pasti bahwa saat ini kami sangat berbahagia bisa berada di Keuskupan Agung Palembang. Terima kasih banyak, Monsinyur.
Yang berikutnya terima kasih kepada Pater Provinsial Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus, Pater Andreas Suparman SCY. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para romo, suster, frater, bruder, dan bapak ibu saudara-saudari yang berkenan hadir dalam acara tabisan pada hari ini. Kehadiran kita semua merupakan sebuah kebanggaan dan sukacita bagi kami berenam yang ditabiskan pada hari ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pendamping penpas kami masing-masing. Terima kasih banyak sudah mendampingi kami selama ini. Ada yang pendampingnya 1, ada yang 2, dan ada yang seterusnya. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk para pendamping penpas. Secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih kepada Romo Gono dan Romo Haryanto yang telah mendampingi dan membimbing kami dalam retret persiapan penerimaan tabisan diakon kurang lebih selama 5 hari. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia dan komunitas Seminari Menengah Santo Paulus Palembang yang telah menyediakan segala sesuatu demi terselenggaranya acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua, wali, dan keluarga yang sudah berkenan hadir di tempat ini. Kami minta maaf sudah merepotkan kegiatan orang tua setiap hari. Sudah berkenan hadir di tempat ini, saya pikir bersukacita ya Bapak Ibu datang ke tempat ini. Orang Palembang baik-baik semua. Wong Kito Galo, jadi aman. Secara khusus orang tua kami yang dari Kupang, ya minimal sudah naik pesawat lah. Terima kasih banyak. Bapak Uskup, para romo, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema tabisan diakon kami adalah, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan diriku. Melalui tema ini kami belajar dari Yesus yang secara total menyerahkan diri kepada kehendak Yesus, kepada kehendak Bapa. Yesus berpasrah seutuhnya kepada Bapa. Semoga tema ini mengantar kami secara khusus dalam menjalani diakonat ini untuk terus belajar dan mengarahkan diri pada Yesus. Saya pikir melalui tema ini kalau dikaitkan dengan Rono yo Rono, Rene yo Rene, saya pikir pas juga. Karena tema ini tidak sekedar sampai berdarah-darah saja, tapi saya pikir sampai Yesus wafat di kayu salib. Jadi saya pikir Rono yo Rono, Rene ya Rene, saya pikir nggih rapopo kami jalani. Pada hari ini kita juga merayakan pesta tahta Santo Petrus. Untuk itu kami juga mengucapkan selamat pesta pelindung kepada semua yang berlindung di bawah naungan nama Santo Petrus. Kebetulan saya yang mengucapkan, maka saya pikir kita terima semua. Secara khusus profisiat atas pesta nama dan ulang tahun ke-42 alma mater kami yang tercinta, Seminari Tinggi Santo Petrus Pematang Siantar. Jadi untukmu yang berkenan untuk menjajaki panggilan di Seminari Tinggi Santo Petrus Pematang Siantar, seperti biasa dalam lagu-lagunya, di Sinaksak kita jumpa. Oke, sepakat kita seminaris? Akhir kata kami mengucapkan terima kasih untuk kita semua. Mohon doa dan dukungannya, semoga kami tetap setia, totalitas dalam menjawab panggilan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan diriku. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Mantap ya sambutan frater ya, frater diakon. Saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan juga selamat kepada seluruh umat Allah, karena memang Anda semua yang pasti berbahagia. Para diakon ini lahir dari Anda semua, terutama keluarga, dan juga didampingi hidupnya, perjalanan panggilannya, juga makanan-makanannya tentu saja juga dari Anda semuanya. Maka yang pantas untuk diterima kasihi adalah Anda umat Allah semuanya, terutama keluarga.
selamat berbahagia untuk Anda semuanya dan untuk kita semuanya. Yang kedua, tentu saja terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah membantu kita semuanya. Seminari Santo Paulus Palembang dengan seluruh bala tentaranya yang ada dikerahkan, seluruh panitia juga ada keluarga Dehonian, tata laksana dan semuanya yang membantu kita semuanya. Terima kasih untuk seluruhnya, juga untuk para petugas liturgi. Dan tentu saja ucapan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Uskup yang sudah menahbiskan dan juga memberikan peneguhan kepada kita, khususnya kepada para diakon yang tertahbis pada hari ini. Terakhir adalah pesan untuk para diakon yang saya ambilkan dari Lumen Gentium nomor 29, bahwa tugas diakon itu adalah mengabdikan diri kepada umat Allah dalam perayaan liturgi, sabda, dan amal kasih. Mengabdikan diri. Diakon tadi sudah ditekankan oleh Bapak Uskup. Maka mari kita dampingi para diakon ini untuk sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada umat Allah. Kalau menyeleweng dari pengabdian, kita jewer bersama-sama, ya, mengabdi kepada umat Allah, dan juga tentu saja untuk mewartakan sabda dan juga dalam karya amal kasih. Ini tugas diakon. Lalu apa yang harus menjiwai hidup para diakon? Santo Polikarpus mengatakan demikian, agar mereka bertindak penuh belas kasih dan rajin seperti Tuhan yang menjadi hamba semua orang. Kita dampingi para diakon ini agar memiliki semangat belas kasih dan juga rajin dalam segala-galanya. Saya kira ini menjadi tugas kita bersama dan juga menjadi perhatian para diakon yang baru saja ditahbiskan ini. Terakhir untuk para seminaris, ya, kita lihat tadi ternyata 2 diakon diimport dari Kupang, ya. Seharusnya para seminaris itu bertanya-tanya, kenapa keuskupan harus import dari sana? Kita sendiri para seminaris yang harus melengkapi tentu saja pelayanan di keuskupan ini, juga di Gereja Sumatera bagian Selatan. Maka harapannya adalah dengan tahbisan ini semakin menggugah semangat para seminaris untuk mengabdikan diri di Gereja Sumatera bagian Selatan ini. Ya, ini harapannya. Jangan ragu untuk menjadi pelayan gereja di tempat ini. Inilah yang akan menumbuhkan kita dan juga akan menjadi tempat bagi kita untuk mempersembahkan diri kita. Maka harapannya para seminaris semakin bersemangat di dalam panggilan mengikuti kakak-kakak yang sudah jadi ini. Setuju? Terima kasih, berkat Tuhan menyertai kita. Belum ada pantun ya. Ukuran minyak adalah galon. Diurus dengan hati-hati. Provisiat kepada para diakon, semoga menjadi klerus sampai mati. Hari ini 60 tahun yang lalu
Di Sumatera Utara ditabiskan seorang imam yang juga tahun ini akan merayakan 50 tahun episkopal, Monsinyur Pius Datubara. 60 tahun menjadi imam hari ini dan akan 50 tahun sebagai uskup. Saya mengatakan semangat, setia pada para diakon dan pada para imam kita, semangat setia. Beliau saja bisa, kita semua pasti juga bisa setia sampai mati, memberikan, membagi berkat Allah untuk umatnya. Terima kasih yang belum diucapkan kepada Romo Rektor secara khusus. Saya kira tanpa beliau pasukan ini tidak bergerak. Terima kasih kepada Romo Rektor dan para saudara yang ditabiskan ini. Diakon Projo kembali ke tempat masing-masing. Frater Diakon Yan kembali ke katedral, Frater Cekos kembali ke Prabu Mulih. Yang ECY terserah beliau nanti. Saya kira begitu saja ya. Terima kasih kepada semua yang hadir di sini, yang turut mendoakan. Semoga benar yang saya katakan tadi, semoga para diakon kita akan menjadi klerus yang bukan klera-kleru dalam hidupnya, tetapi klerus yang sungguh seorang yang terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan sampai akhir hayat, sampai mati. Mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semogalah yang telah mendirikan dan memimpin gereja senantiasa melindungi saudara sekalian dengan rahmat-Nya, sehingga para imam pun dapat membimbing umat beriman. Sendiri menjaga dan menjadi saksi ilahi di dunia ini ketika saudara sekalian beramal kasih dan mewartakan kebenaran serta mempersatukan umat beriman. Semoga di tengah saudara sekalian Allah menghadirkan para gembala sejati yang setia menyampaikan persembahan umat beriman, yakni roti dan sabda kehidupan, supaya umat beriman tumbuh dalam persatuan dengan tubuh Kristus. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Di
Gereja